Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Cerita dalam chapter 1066 nanti akan memperlihatkan Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie. Seperti yang kita tahu, mereka telah menemukan robot canggih tapi telah berkarat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa itu adalah barang pada masa lalu atau dengan kata lain, sebuah robot kuno. Selain robot kuno itu, Luffy dan yang lain akan menemukan lebih banyak benda yang terlihat modern, tapi tampak berkarat atau berlumut sehingga jelas bahwa benda-benda itu merupakan peninggalan masa lalu. Mereka pun akan menjadi bingung karena pada masa lalu ternyata ada benda-benda canggih seperti itu. Pada saat Luffy dan yang lain masih terheran-heran serta kagum dengan benda yang mereka temukan, tiba-tiba muncul salah satu Seraphim di sana. Mengingat Pulau Egghead adalah tempat di mana Seraphim dibuat, maka tak akan aneh bila ada cukup banyak Seraphim yang berada di pulau tersebut. Beberapa berada dalam laboratorium, seperti Seraphim Jinbei dalam chapter lalu. Sedangkan yang lainnya berada di bagian lain di Pulau Egghead, karena mereka mungkin sedang berjaga. Seraphim yang muncul di tempat Luffy dan kawan-kawan berada, pasti akan mendeteksi mereka sebagai musuh, sehingga pertempuran pun akan segera terjadi. Kali ini, Luffy akan bertarung dengan lebih leluasa karena Bonnie tidak akan menghalangi seperti saat melawan pasifis Takuma polisi beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, di tempat Sanji dan yang lain berada, Robin sangat tertarik dengan ucapan Shaka soal suatu kerajaan dengan peradaban maju 900 tahun yang lalu. Robin pasti menyadari hal tersebut berkaitan dengan sejarah dunia yang sangat penting. Robin pun akan meminta Shaka bercerita lebih lanjut. Shaka akan menceritakan bahwa pada masa lalu terdapat cukup banyak teknologi yang sangat canggih. Pusatnya ada di suatu kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kita mengenal kerajaan tersebut sebagai kerajaan kuno. Berdasarkan penelitian yang Vegapunk lakukan terhadap berbagai peninggalan canggih dari masa lalu, Shaka jadi tahu soal eksistensi dari kerajaan tersebut. Dalam abad kekosongan, kerajaan kuno telah menghilang. Perlahan pun teknologi dunia mulai mengalami kemunduran. Pada masa lalu di kerajaan kuno, penemuan-penemuan seperti yang Vegapunk ciptakan itu bisa dianggap sebagai hal biasa. Franky, Sanji, Usopp, dan Nami mungkin akan sulit percaya dengan cerita tersebut, tapi Robin yakin bahwa cerita itu memang benar. Setelah itu, lautan di dekat Pulau Egghead akan diperlihatkan. Kapal pemerintah dunia yang membawa CP0 telah mendekati Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, beberapa chapter yang lalu, mereka diutus ke sana oleh pemerintah dunia untuk memusnahkan semua klon Vegapunk lalu membunuh Vegapunk yang asli. Pihak pemerintah dunia ingin agar Vegapunk segera dihabisi. Mengirim beberapa CP0 hebat untuk menghabisi Vegapunk memang langkah yang cukup bagus. Tapi di luar dugaan, di sana ada bajak laut topi jerami. Misi dari para agen CP0 pasti akan menjadi kacau. Sementara kapal pemerintah dunia itu mendekati Pulau Egghead, mereka akan melihat dari kejauhan satu kapal yang mendekati Pulau Egghead juga. Kapal tersebut merupakan kapal milik pasukan revolusi. Namun, yang ada di kapal itu bukan Dragon. Dragon memang berniat untuk pergi ke Pulau Egghead usai dia berbincang dengan Vegapunk melalui Denden Mushi. Tapi butuh waktu bagi Dragon untuk pergi ke sana karena Pulau Kamabaka berada cukup jauh dari Egghead. Maka dari itu, Dragon terlebih dahulu mengutus salah satu anggota petinggi pasukan revolusi. Sepertinya orang itu memang sedang berada di tempat yang cukup dekat dengan Pulau Egghead sehingga dia bisa pergi ke sana dengan cepat. Orang yang Dragon utus itu adalah karakter baru. Dia adalah salah satu petarung dengan kemampuan hebat di pasukan revolusi, tapi bukan salah satu dari komandan revolusi, melainkan orang itu merupakan agen rahasia. Pasukan revolusi sangat besar, jadi orang-orang kuat di sana bukan hanya Dragon dan komandan revolusi saja, melainkan ada juga agen rahasia yang identitasnya masih misterius. Salah satu dari agen rahasia itu sedang mendekati Pulau Egghead.
Orang tersebut dikirim oleh Dragon untuk melindungi Vegapunk, karena mungkin saja Dragon sudah tahu bahwa Vegapunk sekarang berada dalam bahaya. Jadi, selain bajak laut topi jerami yang telah berada di Pulau Egghead, akan ada juga pasukan revolusi, sehingga para agen CP0 semakin sulit untuk melaksanakan misi tersebut. Sementara itu, para pasukan angkatan laut di markas G14 juga sedang bersiap ke Pulau Egghead, termasuk para anggota SWORD. Hal tersebut akan membuat cerita dalam arc Egghead menjadi lebih menarik. Kita juga akan mendapatkan informasi yang lebih banyak soal pasukan SWORD, tentang siapa saja orang kuat di sana dan siapa pendirinya. Ada kemungkinan pendiri dari pasukan SWORD adalah Garp atau Sengoku. Beralih ke tempat lain, kastil Pangia di Marijois akan diperlihatkan. Di dalam ruangan beku, Im Sama berdiri di hadapan topi jerami besar. Topi jerami besar itu sudah pernah kita lihat dalam chapter 906. Ada indikasi bahwa topi jerami besar itu belum lama ini digunakan oleh Im Sama. Bila kita ingat kembali, Im Sama telah menghancurkan kerajaan Lulusia dengan cara yang misterius. Di atas kerajaan Lulusia ada awan yang terkumpul, lalu terjatuh sesuatu yang menghancurkan kerajaan tersebut. Sepertinya topi jerami itu adalah senjata yang digunakan untuk melakukan hal tersebut. Topi jerami itu terbang ke atas kerajaan Lulusia, lalu awan terkumpul menutupinya, kemudian topi jerami tersebut menjatuhkan serangan besar, sehingga kerajaan Lulusia musnah dalam sekejap. Dengan begitu, maka topi jerami besar tersebut adalah senjata kuno Uranus, atau yang juga dikenal sebagai harta nasional Marijois. Sementara itu, di ruang otoritas, para Gorosei sedang berdiskusi. Mereka membahas soal pertempuran antara bajak laut hati melawan bajak laut Kurohige. Ada sesuatu yang tidak terduga yang sedang terjadi di sana. Hanya saja Gorosei tidak menyebutkan secara spesifik sesuatu tak terduga apa yang mereka maksud. Kemudian, mereka membahas tentang keadaan yang menjadi semakin mengkhawatirkan karena para legenda sudah mulai bergerak. Seperti yang kita tahu, Rayleigh belum lama ini bergerak menolong Boa Hancock. Selain Rayleigh, ada juga legenda-legenda lain yang menurut Gorosei mulai kembali berulah. Mereka akan membuat keadaan lautan menjadi semakin tidak terkendali. Terakhir, Gorosei membahas soal misi pembunuhan Vegapunk yang diberikan kepada CP0. Mereka menimbang-nimbang apakah mengirim Rob Lucci dan yang lain untuk membunuh Vegapunk sudah cukup atau tidak. Pulau Egghead adalah tempat yang dikuasai oleh Vegapunk, sehingga tidak akan mudah untuk membunuhnya di sana. Jika ada laporan dari agen CP0 di Pulau Egghead yang mengabarkan bahwa keadaan berjalan tidak sesuai dengan rencana, maka Gorosei akan meminta Akainu untuk segera mengirim admiral ke Pulau Egghead. Fujitora tidak cocok karena mempunyai rasa empati yang tinggi. Apalagi ada indikasi hubungan baik antara Fujitora dan Vegapunk. Ryokugyu juga tidak akan ditugaskan karena dia baru saja gagal menjalankan misi di Wano Kuni. Jadi pilihan terbaik memang adalah Kizaru. Nah itu tadi prediksi chapter 1066 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.